blunder statementnya soal udara. Kalau ada polusi, saya tiup aja. Dicontohin lagi. Mungkin ini emang udah obrolan lama banget, tapi kita nggak akan pernah lupa. Terus dia juga pernah bergurau, mengancam memindahkan ASN yang tidak berkompeten atau tidak bekerja dengan Kemana baik. tuh? Ke IKN. Oh, jadi IKN hukuman ya? Nah, benar kan? Terus tapi kan pertanyaannya, yang ngomong kayak gitu udah kompeten atau belum? Oh iya Gitu juga. dulu kan. Ini Pertanyaan main bagus. pindah-pindahin orang aja gitu. Dia rajin ngevlog. Terus udah gitu dia bekas sekretaris ini kan, sekretaris Istana Presiden gitu kan. Ya Masih Setpres. Masih Setpres kan ya. Oh, masih pula lagi. Itu kan dia harusnya tahu cara menjawab, apalagi tahu komunikasi publik, sering ngevlog gitu loh. Kok bisa itu cuma akhirnya sebenarnya aku ngerasa dia itu bukan bad PR sih, tapi memang dia tidak punya kemampuan aja gitu. Menarik ini. Jakarta semraut, makanya ribut. Jakarta adalah kota metropolitan paling kompleks di dunia. Coba bayangin deh, perputaran uang di Indonesia yang segitu besarnya, 70% terjadi di Jakarta. That's why Jakarta butuh pemimpin yang punya taring buat mengatur kota dengan seabrek kebutuhan ini. Tapi teman-teman perlu ingat, selain taring, juga harus punya kemampuan mendengar warganya yang baik ya. Maka dari itu, faktor kepemimpinan menjadi sangat vital di Jakarta. Nah, 2 tahun belakangan ini, Jakarta dipimpin sama pemimpin yang ditunjuk langsung oleh presiden dan bukan dipilih oleh warganya sendiri, melalui PJ Kepala Daerah atau PJ Gubernur. Sialnya, posisi vital Jakarta satu ini tidak diisi oleh figur yang kompeten dan belum jelas juga apa landasan presiden atau Pak Jokowi pada saat itu dalam memilih sosok PJ Gubernur. Orang penunjukannya aja nggak partisipatif. Saya sebagai warga Jakarta nggak pernah tuh ditanya siapa ya kandidat yang cocok, siapa ya yang layak menjabat walau cuma sementara posisinya di Jakarta. Yang kita tahu jelas, saat ini seabrek kontroversi silih berganti terjadi selama PJ Gubernur, Heru Budi, memimpin Jakarta. Dari mulai statement-statementnya yang blunder, sampai kebijakannya yang kurang bijak. Nah, di episode kali ini kita akan fokus ke bagaimana kondisi Jakarta di era PJ Gubernur dan sebenarnya sosok seperti apa sih yang ideal dalam memimpin Jakarta. Halo, gue Jihan. Kali ini gue akan jadi host podcast Ngobrol Lingkungannya Greenpeace dan sesuai dengan judul besarnya Jakarta Ribut, kita akan bahas isu-isu keadilan sosial dan keadilan lingkungan di Jakarta. Tentu aja di episode kali ini gue gak akan sendirian, melainkan gue akan ditemani oleh 2 narasumber kita, ada Mbak Elisa Sutanujaya dan Mas Oki Sutanto. Halo Mas Oki dan Mbak El. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Lemes ya? Karena udah jam-jam capek di jalan karena macet. Jakarta nggak bisa habis macetnya. Ya. Mungkin karena belum makan kali. Oh, belum makan. Bener nih. Nanti ya kita akan ada spesial untuk para tamu, tenang aja. Asik. Nah, sebelum kita bahas yang lebih dalam dan lebih serius lagi, mungkin aku mau nanya dulu ke Mbak El dan Mas Oki, kesibukannya belakangan ini apa? Saya kerja di Rujak Center for Urban Studies. Salah satu yang kami sibuki saat ini adalah soal isu loss and damage. Itu mekanisme di krisis iklim gitu yang kurang mendapatkan perhatian gitu. Itu. Tapi barusan kemarin ada agenda besar bareng teman-teman, yaitu soal reforma agraria perkotaan. Itu yang jadi fokus kami adalah bagaimana masyarakat yang tinggal di kampung informal atau permukiman informal tuh bisa mendapatkan pengakuan dari negara gitu. Nah, itu yang salah satu yang agenda terakhir yang cukup repot, dan yang lain adalah soal Jakarta yang mengalami penurunan tanah itu. Jadi ada beberapa agenda terakhir dalam 1 bulan ini. Itu kan untuk kesibukan rujaknya. Tapi kalau Mbak El sendiri kan aku lihat-lihat aktif banget nih di Twitter. Nah, itu yang paling Mbak El lagi soroti semalam lah. Karena kan kalau Twitter pasti rame terus ya obrolannya, kayak paling hot gitu. Apa yang lagi... Ya kan salah satu kantor Rujak kan ada di Jakarta Utara, yang dimana kalau misalnya saya ke sana tuh harus pakai kereta dari stasiun kota, terus masih nyambung lagi sampai ke Kampung Susun Akuarium yang kantor site office-nya Rujak di situ kan. Nah, kemarin pas itu tahu-tahu akses yang ke pedestrian ke seberang kosnya di tali dipalang sama dishub gitu. Kita nggak bisa nyebrang gitu. Dan loh. itu baru banget Gitu. Terus ini jadi
jadi saya kalau mau nyebrang tuh, ini kan misalnya dari stasiun Kota Pintu Utara nyebrang ke arah BNI itu kan tinggal lurus aja kan, karena ada redesign ulang Kota Tua gitu. Jadi dia makin ramah pejalan kaki kan gitu kan. Jadi saya itu mesti muter begini, terus nggak ada penyeberangannya juga di sana gitu. Itu karena di subnya tuh tidak sanggup mengontrol ojol dan PKL gitu loh. Jadi ya udah dia palangin aja pakai tali. Dan gitu. akhirnya akses jalan kakinya saya nggak bawa gunting. Beneran saya mau gunting pita gitu loh. Itu karena talinya juga asalan gitu ya. Itu sebenarnya berapa minggu lagi juga rusak dengan sendirinya gitu. Oke, berarti itu yang lagi fokus yang Mbak Elisa ya. Oke, kalau ke Mas Oki sendiri? Oke, halo, salam kenal. Aku Oki. Kalau aku kesibukan sebenarnya aku ada usaha di bidang teknologi di Jakarta Pusat. Selain itu aku juga lagi sibuk ngurus anak. Jadi aku baru punya bayi usia 2,5 bulan. Jadi sibuk ngurus anak. Selain itu juga banyak berbagi di sosial media, khususnya di Instagram. Kalau dulu lumayan aktif di Twitter nih, sering ngobrol sama Mbak Elisa. Cuma belakangan setahun terakhir udah vakum, pensiun main Twitter. Jadi lebih banyak di Instagram untuk berbagi tulisan, sharing-sharing di Instagram. Kalau masalah isunya, mungkin karena saat ini aku juga lagi bantu-bantu di Bicara Udara, itu concernnya di polusi udara, tentang kualitas udara yang lebih baik, dan juga bantu-bantu di Bijak Memilih. Nah itu lebih banyak ngebahas tentang demokrasi, kualitas demokrasi. Jadi ya mungkin 2 isu yang lagi banyak aku concern belakangan itu sih. Oke, nah nanti kita bakal ngobrol lebih dalam tuh soal isu-isu. Mungkin nggak akan spesifik satu-satu ya apa yang dikerjain sama Mbak El dan teman-teman Rujak atau Mas Oki yang lagi fokus di udara dan juga soal demokrasi. Tapi nanti kita bisa selentingan bahas itu. Dan sebelum kita memulai, tadi kan udah ada kode karena lapar kali ya jadi lemes. Nah, kebetulan episode Greenpeace lagi membuat inovasi nih. Jadi podcastnya sambil makan. Dan karena kita lagi bahas Jakarta, makanannya khas Jakarta. Oke. Mungkin langsung kita sambut makanan khas Jakarta. Yeay. Jadi ada editan pandelan gitu ya. Selamat datang di Jakarta Fair. Oke, nah ini bukan sebagai warga Jakarta saya sendiri juga nggak apa ini apa sih mana selain sama saya juga. Tapi sebelum ini jangan disentuh dulu karena aku harus membuat sesuatu dulu. Wow. Halo teman-teman semua, jadi kita lagi bikin podcast nih. Nah di podcast kali ini kita dapat makanan gratis dari Greenpeace. Bentar ya Mbak, ini soalnya kayak biar seru gitu loh. Nah, ini ada makanan khas Jakarta teman-teman karena kelewatan PRJ kemarin. Ini kita mau nge-podcast apa mau nge-vlog ya? Iya. Maaf, Mas Oki ini aku harus bikin kontennya dulu. Mas Oki nggak tahu ya? Kasih tahu deh, Mbak El. Loh, barangkali Jihan ntar bakal jadi PJ gubernur. Soalnya kan yang PJ sekarang nih dulu suka ngevlog. Oh gitu. Iya, siapa tahu di kita Jokowi. Kita kan nggak mau ngepromosiin ya. Tapi aku juga terkejut pas ngeliat, wow, rajin nih bikin konten di YouTube. Bagus nih thumbnail, drone dan segala macam. Aku kan model handphone aja ya. Ya karena kita juga nggak tahu kenapa dia kepilih kali ya, makanya coba cari tahu gitu, penasaran. Ternyata salah satunya gitu karena rajin ngevlog. Bisa jadi. Itu mah gampang banget ya. Persyaratan jadi PJ atau pejabat. Anyway, silakan disantap Mbak El dan Mas Oki. Aku mau yang pink. Silakan. Kita bisa ya. Iya. Soalnya pakai otak dari jam 8 belum berhenti nih. Ini nggak pakai janji-janji kok Greenpeace ngasih makan gratisnya. Wow, ini sih lebih dari 7.500 ya. Bener. Berapa ya? Nanti ada tring berapa nominal makanan hari ini. Iya, ini aja 7.500 kayaknya segini. Oke, mungkin sambil makan aku juga akan sambil nanya-nanya nih ke Mas Oki dan Mbak El. Tadi di awal aku udah sempat sampein ya kalau hari ini kita bakal ngebongkar-bongkar gaya kepemimpinan PJ Gubernur Jakarta yang selama 2 tahun ini menjabat jadi PJ. Nah, kita mulai dulu dari seabrek kontroversi beliau dulu deh ya. Mungkin yang paling sering itu aku temuin blunder-blunder statement. Tadi udah kesinggung sedikit tuh soal udara misalnya. Adalah 2 kali
blunder statementnya soal udara gitu. Ini bisa di googling ya, apa sih isinya. Pertama dia pernah bilang, kalau ada polusi saya tiup aja. Dicontohin lagi. Mungkin ini emang udah obrolan lama banget, tapi kita gak akan pernah lupa. Kayaknya sampai 5 kali pilkada kagak bakal lupa deh sama statement yang ini, karena ajaib. Dan Jakarta, pada saat Jakarta masuk nomor peringkat 1 polusi tertinggi di dunia. Terus di situ kan harusnya dia sebagai penjabat menjelaskan ya upaya apa sih yang Pemprov lakukan untuk mengatasi polusi udara, apalagi udah 3-0 di CLS udara gitu kan. Tapi dia tidak menjelaskan itu, malah nyontohin niup polusi. Kalau bisa ditiup, kita bikin agenda tiup bersama kali ya, peringatan ulang tahun Jakarta kita tiup gitu. Terbang ke langit. Nah, tapi dan pernyataan yang pertama ini dianggap tone deaf oleh banyak pihak, termasuk oleh DPRD DKI Jakarta. Enggak cuman itu, pernah juga kalau Mas Oki sama Mbak El ingat, dia bilang saya nggak tahu masih tidur. Pas ditanya wartawan soal ada dugaan pelanggaran pemilu ya. Pelanggaran pemilu, betul, salah satu cawapres yang kampanye saat CFD. Terus dia juga pernah bergurau mengancam memindahkan ASN yang tidak berkompeten atau tidak bekerja dengan Kemana baik. tuh? Ke IKN. Oh, jadi IKN hukuman ya? Nah, benar kan? Terus tapi kan pertanyaannya, yang ngomong kayak gitu udah kompeten atau belum? Oh iya Gitu juga. dulu kan. Ini main Bagus. pindah-pindahin orang aja gitu. Nah, terus tadi satu lagi soal polusi, masih anget banget baru-baru ini dia juga bilang, emang gitu ya, semua dunia juga polusi. Kita geser kemana ya? Paling nggak ke bagian mana ya yang kira-kira dekat dari Jakarta, masih di Pulau Singapura, Jawa. Malaysia. Ya, Singapura itu kan pasti kualitas udaranya beda dong angkanya. Tapi dia ngomong di mana-mana juga polusi. Ya, anyway, tadi ada banyak banget, bahkan itu ada 4, atau nanti mungkin bisa ditambahkan ya sama Soki yang sama Mbak El yang kira-kira kita luput buat kurasi statement beliau gitu. Nah, di sini kan kelihatan kalau beliau itu terkesan tone deaf atau bad PR ya, atau asal jeplak aja. Kenapa sih mulut dulu yang ngomong gitu kan? Kenapa tidak dipikirkan dulu sebagai pejabat publik, harusnya gue ngomong gini ya gitu. Nah, dari Mas Oki dan Mbak El, dari sekian banyak statement beliau, mana yang kira-kira paling fatal? Mungkin tadi udah Mbak El duluan, sekarang Mas Oki duluan. Atau mungkin ada statement lain yang lebih fatal? Belum kepikiran. Tadi udah disebutin tuh semua yang sangat berkesan ya pernyataan-pernyataannya. Kalau aku sih mungkin yang paling berkesan dari pernyataan-pernyataan itu yang soal polusi ya. Yang 2 pernyataan itu tadi. Yang pertama ya kalau ada polusi ditiup aja, dan juga ya di semua negara juga seperti itu. Ini kan menunjukkan kepasrahan ya, kepasrahan, nggak beda dengan kemarin ada kasus server nasional yang dijebol terus kita disuruh buat pasrah gitu aja kan. Ya udahlah, pasrahkan saja. Maksudnya sebagai pejabat publik yang memiliki resource segitu besar, yang memiliki kewenangan, yang memiliki fungsi dan tanggung jawab ya untuk bisa melakukan sesuatu terkait polusi, terkait kualitas udara, kok semudah itu menyerah gitu. Itu sih yang jadi concern buat aku, khususnya soal udara ini karena aku ngerasain sendiri. Jadi aku commuting ke Jakarta karena usahaku di Jakarta. Itu kelihatan banget kualitas udaranya dan juga polusi. Dan sekarang kan udah banyak aplikasi ya buat ngecek kualitas udara di daerah tuh gimana. Bahkan beda tempat aja tuh bisa beda skor ininya ya, kualitas udaranya. Nah di situ kan sebenarnya kelihatan banget bahwa di Jakarta ini kualitas udaranya sudah sangat memprihatinkan. Bahkan sudah pernah digugat kan oleh warganya juga bahwa kualitas udara di Jakarta ini sangat berbahaya. Bahkan untuk berolahraga pun jadi bingung. Ya kita mau olahraga di luar ruangan juga kadang aku sama teman-temanku, kita olahraga apa enggak nih? Langitnya nggak kelihatan nih. Jadi jangan-jangan kita olahraga bukan menyehatkan diri ya, kita olahraga malah nanti malah jadi sakit. Belum lagi kasus-kasus khususnya sejak menjadi orang tua gitu ya, jadi lebih concern ke anak-anak ya. Kasus ISPA meningkat dengan drastis ya karena kualitas udara juga tidak sehat-sehat amat di Jakarta. Jadi itu sih yang salah satu jadi concernku. Yang kedua, masalah transportasi mungkin ya. Masalah transportasi, aku tidak melihat adanya pergerakan yang signifikan untuk memperbaiki khususnya transportasi umum di Jakarta. Aku sebagai pengguna transportasi umum dari sejak kuliah sampai sekarang, aku juga commuting kalau nggak naik MRT, naik KRL gitu ya ke Jakarta. Kok aku melihat tidak ada banyak
perbaikan yang signifikan 2 tahun belakangan ini ya. Kalau dari mungkin kita bisa runut ke belakang, itu setiap pergantian kepemimpinan itu ada terobosan baru lah. Ya ada terobosan baru, perbanyak Transjakarta gitu ya, lalu bangun MRT, lalu ada Jaklingko juga, adalah perbaikan-perbaikan di sisi transportasi umum. Cuma saat ini transportasi umum aku merasa tidak ada peningkatan di sisi transportasi umum. Bahkan teman-teman yang naik sepeda juga banyak yang komplain. Ya ini jalur sepeda udah mulai tidak dipikirkan lagi, bahkan anggarannya dipotong juga. Bahkan ada beberapa di ruas jalan yang setelah diaspal ulang jadi hilang nih jalur sepedanya. Jadi padahal kan sepeda itu salah satu last mile transportation ya, last mile transportation yang bisa membantu membuat orang bisa berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum gitu ya, karena kan nggak semua orang kantornya atau rumahnya itu tinggal 5 menit dari stasiun gitu ya, masih butuh untuk lanjut lagi. Nah salah satunya menggunakan sepeda. Temanku ada yang dari Bintaro, dia naik sepeda, naik kereta terus lanjut ke kantornya. Jadi ketika ini tidak dibenahi, ketika ini tidak dipikirkan, khususnya last mile transportation ini, ya gimana orang mau berpindah? Atau fasilitas park and ride lah. Fasilitas park and ride sampai saat ini jarang banget aku menemukan fasilitas park and ride yang memadai gitu loh di daerah Jakarta. Jadi yang bisa membantu orang untuk berpindah nih. Oke, parkir nih, pakai kendaraan pribadi cuma buat ke stasiun, habis itu parkir, lanjut nih naik kendaraan umum. Itu juga tidak ada perbaikan atau pertumbuhan yang signifikan. Dan sekarang banyak teman-temanku yang lah gimana gue mau beralih ke MRT, ke kereta gitu ya. Naik keretanya mungkin cuma 3.000 4.000 perak ya. Tapi parkirnya bisa 50.000. Lebih mahal parkirannya. Jadi secara hitung-hitungan juga jadi nggak make sense dan nggak mengencourage orang untuk berpindah. Mungkin dua itu kali ya. Atau kadang kayak hitung-hitungan dari rumah naik Gojek dulu kemana, habis itu pindah. Tapi kok kalau itu mendingan naik Gojek sekali jalan ya. Jadi mahal juga. Gitu. Betul. Oke, berarti Mas Oki fokusnya di dua itu. Dan sebenarnya tadi menarik yang di-mention sama Mas Oki ya, soal di sebelumnya ada perubahan atau terobosan soal transport. Kita nggak bilang kita nggak membandingkan siapa gubernurnya atau namanya siapa, tapi kita paling nggak tahu dulu rencananya apa, janji politiknya apa. Sedangkan kalau PJ gubernur yang ini kan problemnya kita nggak tahu nih apa yang mau dia lakuin sih ke Jakarta, mau barang 2 tahun doang, kita nggak pernah dikasih gambaran selama dia menjabat apa yang akan dia lakukan. Kalau emang gak fokus ke transport, terus fokusnya kemana sih? Nah itu yang gak jelas kan. Oke, sekarang ke Mbak El. Tapi BTW ini bisa lanjut dimakan ya, nanti food waste loh, sayang. Iya. Jadi kalau dari Mbak El sendiri itu gimana ngelihat yang paling fatal statementnya? Kalau saya mungkin bukan statement ya, tapi ngelihat perbuatan dia gitu. Yang pertama tadi udah sedikit disinggung sih, yang kerasa, yang kelihatan banget pada saat dia baru memimpin mungkin beberapa bulan atau terus dia mengubah jalur hijau yang ada di Walter Santa balik lagi jadi jalan gitu loh. Itu udah kelihatan di mana dia berpihak gitu loh, dan udah kelihatan di mana dia nggak sanggup, kemampuan dia tuh cuma sampai di mana batasnya gitu. Lalu yang kedua itu ini ya dengan begitu mudah dia kayak menolkan segala perjuangan warga kampung kota ya, yang memang misalnya tanpa ini ya nggak ada maksud. Ini kan kita kan ngelihat kepemimpinan Jakarta itu ya nggak cuma 5 tahun, tapi kan sebenarnya panjang gitu ya. Tapi dengan mudah yang warga kampung Jakarta tuh diabaikan benar-benar. Jadi kayak misalnya kampung susun akuarium itu masih ada yang blok yang belum terbangun, padahal itu tanggung jawab dia dan udah selesai secara administrasi, tinggal dilakukan gitu loh. Lalu kampung susun Bayam juga berlarut-larut, malah bikin susah warganya. Nah itu yang hal-hal seperti itu gitu. Itu yang lebih berasa, walaupun agak ironis ya kalau soal dia tone deaf dan segala macam. Itu sebenarnya agak ironis karena gini ya, dia katanya rajin ngevlog. Terus udah gitu dia bekas sekretaris Istana Presiden gitu kan. Masih Setpres kan ya. Oh masih pula lagi. Itu kan dia harusnya tahu cara menjawab
apalagi tahu komunikasi publik, sering ngevlog gitu loh. Kok Benar, bisa-bisa benar. itu cuma akhirnya sebenarnya aku ngerasa dia itu bukan bad PR sih, tapi memang dia tidak punya kemampuan aja gitu. Menarik ini. Tuh. Jadi kita tadinya mau bilang ya udahlah kayaknya emang komunikasi publiknya jelek, tapi setelah di trace back orang dia harusnya paham kok. Orang Iya. ngevlog, orang Iya. seminimal-minimalnya orang vlog dia pede depan kamera kan. Pede gitu. Paling enggak di vlog dia secara pribadi sebelum jadi PJ terserah lah mau bergurau seperti apa. Iya. Tapi kan dia udah punya jabatan gitu ya, walaupun judulnya penjabat. Nah, tadi juga selain blunder statement, udah sempat disinggung sama Mbak El juga soal kebijakan yang juga dirasa justru malah nggak bijak oleh banyak pihak. Salah satunya tadi soal jalur sepeda ya di mana Pasar Santa. Jauh. Jalur hijau di Pasar Santa. Yang dia bilang tuh sebenarnya tujuannya tuh untuk Lalu mengurangi kemacetan, tapi di hari itu juga macetnya makin parah dan hari-hari kemudian malah makin parah gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih, kayak kan kadang ketika seorang pejabat publik melakukan tindakan, membuat kebijakan atau ngasih statement, pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Ini kan kita jadi mempertanyakan ya sebenarnya dasar dia melakukan tindakan itu tuh apa. Dan soal moda transportasi juga tadi yang Mas Oki sempat singgung, Jaklingko yang juga dibatasi malah bikin warga Jakarta yang udah pindah pakai transportasi umum jadi balik lagi ke transportasi pribadi. Dan ada satu hal lagi sebenarnya yang sangat menarik dan justru apa ya sebenarnya bahasa yang paling tepat. Aku nggak tahu kalau misalnya ini nggak tepat, menurut teman-teman nanti dipip ya. Yang cukup zolim gitu. Karena beliau juga memangkas beasiswa ribuan mahasiswa secara sepihak. Jadi data yang kita baca dan berita-berita yang kita baca, Pemprov DKI itu kan punya program yang namanya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU kan. Nah, itu bantuan dana pendidikan bagi warga yang tidak mampu. Penerima beasiswa ini mendapat dana 1,5 juta per bulan atau 9 juta per semester. Tapi di eranya PJ Gubernur ini anggaran dipangkas dari yang tadi 782 miliar jadi 470 miliar, dan dari yang tadi harusnya 19.000 penerima jadi cuma ada 7.900 penerima aja. Jadi kita kan apa ya, ini levelnya pendidikan yang benar-benar hak dasar, hak apalagi anak yang akan mengemban pendidikan ini aja sampai dipangkas gitu. Dan jadi bisa kelihatan oh dia tuh ternyata nggak blunder soal udara doang. Dan tadi benar kata Mbak El, perlu dipertanyakan oh kapasitas dia berarti memang segitu aja gitu kemampuannya. Nah, tadi udah ngomongin soal blunder. Sekarang mungkin bahas soal kebijakan walaupun tadi udah di-mention ya. Kalau misalnya tadi informasi yang soal pendidikan dari Mas Oki atau Mbak El, ada lagi nggak menemukan kebijakan yang parah banget di selama 2 tahun belakangan ini? Oke. Aku dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya yang parah banget itu jujur aku belum kepikiran. Tadi udah sempet dibahas juga soalnya sama Mbak El. Tapi aku setuju tentang keberpihakan. Keberpihakannya ini kita jadi nggak tahu nih keberpihakannya kemana gitu ya. Khususnya ketika tadi dibahas data tentang penerima KJMU, KJP juga penerima manfaat kartu lansia juga itu nilainya secara nilai itu juga berkurang, meskipun kalau dilihat dari statement yang dikeluarkan itu bukannya dikurangin tapi dirapihkan datanya, katanya seperti itu. Jadi ini jadi pertanyaan kan sebenarnya keberpihakannya itu ke warga yang benar-benar membutuhkan, entah itu mahasiswa, entah itu siswa, entah itu lansia, atau ke kerapihan data sebenarnya ya, karena di berbagai kesempatan itu yang selalu diomongin, merapihkan data, ngerapihin sistem, membenahi pokoknya semua kerjaan-kerjaan yang sifatnya administratif. Kalau dari yang aku lihat ya, sifatnya administratif, bahkan di beberapa kali dapat penghargaan di era Pak Heru Budi juga itu yang sifatnya administratif, sistem apa, pencatatan apa gitu ya. Mungkin memang ya kapasitasnya di situ. Jadi kapasitas tipikal orang yang banyak bekerja di belakang meja, yang sistemnya, yang pekerjaannya dan fungsinya adalah mencatat, data entry, merapihkan nih Excelnya kurang bener nih dan lain sebagainya. Tapi ketika dituntut untuk memberikan dampak langsung ke lapangan, nah jadi bingung sendiri dia apa nih yang harus dilakukan. Mungkin kalau dari aku salah satu yang menurutku setuju dengan KL bahwa keberpihakannya ini jadi nggak jelas keberpihakannya kemana gitu. Yang kedua sebenarnya yang aku juga cukup sayangkan adalah
saya jadi ngerasa Jakarta ini lagi pakai mesin waktunya Doraemon. Kita turun ke 15-20 tahun yang lalu. Ya, waktu itu saat saya masih kuliah, itu saya sering banget mempertanyakan nih kerjanya gubernur ngapain ya? Gubernur DKI ngapain ya? Saya nggak pernah tahu program-programnya apa, dia sibuk apa, tapi saya ngelihat dia di segala spanduk, di segala baliho yang ada di Jakarta. Lagi ada acara apa ada mukanya, lagi ada di kantor pemerintahan ada mukanya dan lain sebagainya. Pada waktu itu ya kita sebut saja Foke, ya pada saat itu Foke gubernurnya. Tapi perlahan hal itu berubah ya sejak eranya dimulai dari Pak Jokowi waktu itu jadi gubernur sudah mulai melarang penggunaan wajah gubernur di spanduk-spanduk dan di baliho ya karena buat apa gitu ya programnya aja. Dan juga ini dilanjutkan di eranya Ahok, lalu dilanjutkan juga di eranya Pak Anies bahwa yang ngapain muka pejabat ditampilkan di baliho, di spanduk. Tapi sejak era Pak Heru Budi saya ngerasa nih balik lagi nih kita 15-20 tahun yang lalu karena mukanya ada di mana-mana. Mukanya ada di mana-mana, di kantor pemerintahan, di kelurahan, ya di kecamatan itu akan selalu bisa melihat mukanya. Lalu di halte-halte, di sejumlah halte juga itu kelihatan dan juga di beberapa titik di ibu kota juga itu kelihatan mukanya ya lagi ngasih wejangan, lagi ngasih kalimat bijak gitu. Yang maksudku ini buat apa? Ini sesuatu yang sudah tidak dilakukan selama beberapa belas tahun kok dikembalikan lagi. Tujuannya apa? Jadi aku merasa nih kayak kita kok bukannya maju ke depan tapi malah mundur ke belakang lagi kelakuan mungkin itu dari tujuannya pejabatnya. biar kelihatan ngapa-ngapain. Karena kita tempel aja dulu mukanya jadi kelihatan dia Ya ngapa-ngapain. mungkin ya. Tapi menarik tadi berarti soal orientasinya ada di kerapihan data. Tapi kan kalau kita ngomongin data Pemprov sama pemerintah pusat bisa beda. Yes. Suka nggak sinkron gitu Yep. kan. Jadi Yep. sebenarnya kalau dia mau pakai argumentasi data pun terus apa upaya yang dilakukan itu tuh nggak pernah dijabarkan secara langsung kan Yes, si betul. PJ Tapi Gubernur masalah ini. kerapihan data ini beneran jadi fokus dia. Kenapa? Kemarin aku baca salah satu harian terbesar di Indonesia ada advertorial Pemprov DKI. Udah nyewa mahal-mahal advertorial, tahu gak dia nulis apa? Fokusnya adalah membenahi KTP dari DKI ke DKJ. That's it. Sorry. Ya ngapain lu harus bayar mahal advertorial sih? Padahal kita masih mempertanyakan ibu kota negara jadi pindah atau enggak. Terus ini maksudnya Ya itu cuma hal-hal yang ngubah DKI jadi DKJ. Ya oke, so what? Kenapa itu harus jadi prioritas dia. bahkan sampai masuk advertorial gitu loh kayak. Top of mind dia tuh itu bukan oh iya dia keluar rumah udaranya kotor ya, bukan Nah, melihat itu dia. Twitter kemarin kan habis hujan daerah yang tadinya nggak Nah. banjir jadi banjir. Dia bukan yang memperhatikan Isunya kayak gitu. banyak tapi kok prioritasnya agak-agak aneh gitu sih. Oke, sekarang kalau ke Mbak El apa Mbak kebijakan di luar yang tadi udah dibahas? Sebenarnya tuh ya karena banyak yang udah diomongin juga dan terlalu banyak saya sampai bingung sendiri dan berusaha untuk nggak nitpicking gitu ya. Sebenarnya ada satu yang lucu sih. Yang satu lucu adalah dia berusaha tadi berkaitan dengan monster muka dia, berusaha membranding Jakarta yang apa tuh namanya sukses Jakarta. Sukses. Jakarta Iya, untuk tagline-nya. Indonesia, which is Indonesia. kayak apa gitu yang kita aja nggak ngerti maksudnya apa gitu itu. Dan menurut saya sih itu lucu gitu loh, lucu memperlihatkan sosok dia yang tidak yang tidak capable tadi gitu dan karena dia juga nggak tahu mau ngapain gitu jadi tagline itu sebenarnya representasi dari ketidakmampuan dia juga gitu. Apalagi ditambah ya memang orang Jakarta nggak tahu dia ngapain kan. Nah, dan ini juga lebih lucu lagi dalam berbagai kesempatan dia kan selalu berusaha bilang Jakarta akan jadi kota global sampai nulis di opini Kompas ya walaupun kita juga nggak tahu itu beneran ditulis sama dia apa enggak soal bahwa Jakarta menjadi kota global dan segala macam tapi semua yang dia buat di Jakarta itu berlawanan dari resep-resep untuk menjadi kota global gitu. Misalnya ini ya resepnya kota apapun ya kalau jadi kota global mereka biasanya bikin branding nih branding yang bagus gitu ya branding yang bagus. Nah ini yang sebelumnya udah bikin branding tapi udah selesai lah brandingnya lumayan bagus dan bisa
bersaing dengan kota-kota global lainnya, tapi digantilah dengan yang slogan sukses Jakarta apa tadi untuk Indonesia gitu. Nah itu sebenarnya ya itu hanya hal sepele tapi akhirnya itu makan anggaran apa yang nggak perlu gitu. Itu sesuatu yang ironisnya di situ gitu. Terus kalau yang lain soalnya banyak sih, saya cuma bersyukur aja karena dia itu sepertinya diprioritaskan untuk melanjutkan beberapa program penting yang dianggap penting sama pemerintah pusat gitu. Nah jadi saya bersyukur gitu loh, dia nggak terlalu ngapa-ngapain, walaupun nggak terlalu ngapa-ngapain tuh dalam artian ini ya, kampung susun akuarium misalnya nggak lanjut, tapi minimal dia nggak gusur paksa gitu loh. Minimal dia nggak kadang nggak ngelakuin apa-apainnya itu loh, tapi dia fokus pada hal yang dianggap penting sama pemerintah pusat gitu. Nah jadi saya agak bersyukur karena dia nggak ngapa-ngapain gitu dalam kapasitas tertentu. Saya berusaha positif mencari. thinking, padahal sebenarnya kan kalau seorang pejabat publik tidak melakukan apa-apa atau omission kan sebenarnya bisa masuk pelanggaran juga. Iya. Tapi misalnya gini loh, oke, dia menghapuskan berapa persen yang KJMU dan segala macam ya. Tapi dia misalnya tidak berani mengurangi anggaran transportasi, PSO transportasi gitu loh. Jadi saya nggak kebayang tuh kalau PSO transportasi ke Transjakarta dikurangin 40% gitu atau berapa gitu kan, itu kan besar kan, tiap tahun tuh dikeluar 3 triliun atau berapa triliun tuh. Itu serem juga tuh. Untung kagak dikutak-atik gitu loh. Tapi kalau ngomongin tadi ya Mbak El kan statementnya Mbak El untuk berpositive thinking, untung dia nggak ngapa-ngapain karena dia menindaklanjuti apa yang menurut pusat penting. Masalahnya justru kayaknya jadi di situ deh. Berarti dia kan representasi dari pemerintah pusat. Yang dianggap penting oleh pemerintah pusat itu bukan banjir, macet, polusinya Jakarta, tapi hal-hal yang dikerjain sekarang pada akhirnya. Dan itu jadi ironi karena di level, aku bisa bilang di level Jakarta aja PJ-nya kayak gini. Kita bahkan nggak tahu PJ-PJ di wilayah lain yang dipilih dengan dasar yang tidak jelas itu statement apa coba dan tindakan apa coba yang dilakukan di luar yang nggak ke-expose misalnya statement-statementnya. Jadi itu jadi kritik parah juga ya kalau itu yang dianggap prioritas oleh PJ dan pemerintahan pusat, karena kan PJ ini representasi dari Mendagri dan Presiden kan yang menunjuk langsung gitu. Oke, nah tadi sebenarnya udah disinggung sedikit positive thinking Mbak El terhadap PJ. Aku berterima kasih loh karena dari kemarin aku bersama tim gitu ya coba ngecek apa ya hal baik yang dilakukan oleh PJ Gubernur selama 2 tahun terakhir. Tapi jangan salah, bukan berarti dia ngerjain kerjaan pusat tuh bener kerjaannya. Bener juga. Iya, dia bukan doang. Iya, belum tentu bener dan jadi kayak misalnya dia sorry balik lagi dikit ya. Kayak misalnya dia dengan cepat begitu jabat PJ langsung seolah-olah langsung bikin sedotan Ciliwung contohnya ya. Padahal itu sedotan Ciliwung tuh udah mulai pengadaan tanah udah selesai dan segala macam. Dia tuh sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga gitu tuh. Ya udah seperti itu kualitasnya juga pada saat dia ngerjainnya proyek nasional juga gitu. Jadi aku kok jadi ini lagi. Jadi negatif tinggi lagi nggak apa-apa Mbak. Jadi kan sebenarnya kan kita fair aja sebagai warga ya. Setiap ada pejabat yang mengeluarkan peraturan atau kebijakan bagus kita appreciate. Kalau salah ya kita salahin lah gitu. Dalam artian itu kan kerjaannya dia. Nah tadi balik lagi soal kita coba research apa sih hal baik, statement lah, kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Heru Budi selama 2 tahun belakangan sampai minta tolong AI apa diketik gitu exact word apa hal baik yang dilakukan selama 2 tahun itu nggak muncul. Nah pertanyaannya, kita kan udah ngomongin yang jelek-jeleknya ya, atau kita nggak usah ngomong jelek tapi itu kritik terhadap PJ. Kalau positifnya hal baiknya ada nggak dari Mas Oki dulu deh, tadi Mbak El udah ngasih sedikit soalnya. Sulit juga. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi aku kasih waktu sambil berpikir ada nggak ya kira-kira hal baiknya. Ya mungkin itu tadi ya, hal baiknya adalah ya dia berusaha untuk merapihkan data-data, untuk merapihkan sistem di dalam internal yang ya sebenarnya kita juga nggak tahu sejauh mana. Cuma dari beberapa penghargaan yang dari Kemendagri, dari pemerintah pusat yang didapat, ya itu soal-soal
administratif itu. Jadi ya semoga nanti ke depannya siapapun yang jadi pemimpin bisa mendapat manfaat dari situ. Oh nih data entry-nya udah bener nih minimal gitu ya. Excel-nya udah oke nih minimal. Jadi bisa digunakan lah untuk kebijakan-kebijakan berikutnya. Mungkin itu kali ya kalau yang aku lihat jadi kekuatan dari seorang Pak Heru Budi. Oke. Kalau Mbak El ada lagi nggak? Kalau aku nggak setuju tuh melakukan data sebagai Soalnya aku juga gini, soalnya kita tuh jadi ironinya Iya. standar kita Rendah untuk banget. terhadap Pejabat publik. pejabat publik kok segitu doang mah kita aja yang rapiin gitu. Iya, karena gini, jadi dari sejak zaman Pak Basuki sebenarnya Jakarta tuh udah cukup kompeten untuk dalam hal teknologi informasi ya. Ada UPT, Jakarta Smart City dan sebagainya. Jadi perapian data yang mereka lakukan tuh selalu kontinu gitu. Nah, yang saya lihat ini justru mereka justru ini pertama kalinya PJ Gubernur memanfaatkan momen perapian data untuk menghilangkan benefit banyak orang. Nah, kalau misalnya mau rapiin data ya rapiin data dulu. Rapiin data udah bener barusan lu sortir kan mana yang benar dan tahun depannya baru dicabut gitu kan. Itu yang benar. Nah, ini saya justru melihatnya enggak. Dia memakai momen itu untuk ya itu mengeksklusi orang-orang entahlah gitu. Itu sujon saya gitu. Bener kan sujon ya? Sujon. Iya benar itu. Nah balik lagi sebenarnya ada nggak sih yang rada mendingan dari Pak PJ? Nah, sebenarnya ada satu yang, nah ini mungkin juga akibat hubungan dekat dia dengan Pak Jokowi ya. Nah itu walaupun sayangnya dia kurang jadi lebih satu arah dari pusat maunya apa ke dia, tapi dia tidak memanfaatkan hubungan itu. Cuma minimal banget nih dari transportasi kita punya kejelasan nasibnya LRT-nya Jakarta itu apa? Bukan LRT Jabodebek ya, tapi LRT Jakarta. Yang pembangunan di awal yang rute Kelapa Gading itu Kelapa Gading Pulau Mas itu sangat dipaksakan gitu loh. Jadi udah kayak aduh dilanjut mahal banget, nggak dilanjut jadi kayak gitu doang. Nah, minimal itu deadlock-nya keluar, selesai gitu. Karena pas zamannya yang sebelumnya itu kan nggak terlalu harmonis nih sama pusat nih. Berkali-kali diubah-ubah trasenya, sama pusat diubah, sama ini diubah. Nah, minimal tuh satu tuh keluar deadlock-nya. Itu doang. Sekarang deadlock-nya nasibnya gimana tuh Mbak? Kan jalan ada mulai, walaupun saya nggak tahu ya tuh duitnya dari mana ya. Karena LRT Jakarta tuh mahal banget. Kalau dibandingin sama per meternya LRT Jabodebek tuh hampir sama gitu dan lebih kayak itu nggak masuk akal deh karena dia apalagi light ya dihitung per kapitanya rendah, jadinya kan nggak efisien gitu kalau harganya 1 triliun per kilo gitu ya. Nah, makanya saya tuh curiga itu kan dia harus pendapatan modal Pemprov DKI kepada Jakpro kan sebagai nah ini duitnya dari mana? Nah makanya aku nggak heran kalau misalnya ada di-cut gitu loh. Itu aja sih. Jadi akan dilanjutkan Rawamangun ke memangnya Cawang. lagi dalam konstruksi sekarang. Memang lagi dalam konstruksi. Dan nggak ada Bukan misu-misu sama Rawamangun, pusat ya. sama ke arah Manggarai akhirnya diputuskannya. Karena kan sempat berkali-kali pindah ke sini, pindah ke Jaktim lah, kemana Jadinya lanjut gitu. ke Manggarai. Nah, minimal tuh kita udah tahu tuh nasibnya gimana. Gitu. Iya, Sama iya. seperti ya itu nanti yang presiden baru di kereta cepatnya mau kemana? Ke Surabaya kah atau kemana kah? Lewat mana? Nah, itu sama tuh deadlock-nya di situ. Benar-benar. Oke, jadi bisa dilihat ya sobat lingkungan di topik yang ini cukup fair. Nah, sebenarnya kita ngasih yang jelek-jeleknya, tapi adalah baiknya walaupun itu juga nggak bisa jadi standar. Kita perlu kritisi. Oke, kalau baik di sini, yang pentingnya juga diurus. Seminimalnya jangan ngasih statement yang blunder lah. Nah, tadi kan dari Mas Oki dan Mbak Elisa sendiri udah sharing ya pandangannya terkait PJ Gubernur. Nah, mungkin sekarang kita mau kasih lihat dulu nih video pendapat dari warga di Vox Pop pendapatnya terhadap PJ Gubernur. Mungkin silakan ditampilkan. Nggak tahu, Mas. Nggak tahu tentang kebijakan. Tahu sih kebijakan apa yang dia keluarin sampai saat ini. Makanya kayak nggak terlalu ngeh kalau dia tuh udah digantiin gitu. Pak Heru itu yang banjir itu. Banjir katanya dia nggak tahu menahu. Dia baru bangun tidur gitu. Ya yang setahu ingat saya juga begitu sih. Yang viral banget juga gitu.
Oke, tadi kan udah lihat nih video di Vox Popnya, pendapat dari warga yang ditemui ada 4 orang, bahkan ada yang ngomong nggak tahu Heru Budi siapa. Mungkin itu nyambung dari yang Mas Oki bilang ya, padahal bannernya udah di mana-mana nih, orang masih nggak tahu juga. Gimana pandangannya, Mbak El atau dan Mas Oki? Apa ya? Ya udah sesuai dengan inilah kapasitasnya dia. Maksudnya ini kan kayak orang biasa ya, orang kebanyakan tuh nggak tahu gitu loh. Ya udah sesuai yang itu aja, aku nggak bisa tambahin apa-apa lagi sih sebenarnya. Oke, kalau aku sih mungkin sejalan ya dengan belum lama survei Kompas, survei elektabilitas, kan ada beberapa nama tuh ya yang di survei ini elektabilitasnya gimana nih buat warga Jakarta, dan Pak PJ itu memang sekitar 3% doang. Elektabilitasnya 3% doang. Padahal namanya udah sering disebut, spanduknya ada di mana-mana, balihonya di mana-mana, bahkan sempat masuk rekomendasi salah satu partai politik buat dimajukan ke nanti Pilkada DKI. Tapi sayangnya elektabilitasnya ya cuma di 3%. Mungkin itu akhirnya dia fokus untuk ngevlog aja. Ya, kenapa ya? Maksudnya kayak dia udah ngasih banyak statement blunder, tapi orang masih gak kenal. Atau vlognya juga mungkin gak seramai itu, jadi kurang dikenal. Padahal kayak apa itu motivasinya dia? Udahlah ngomong aja dulu kayak gini biar rame, tapi gak rame-rame juga. Nah, tadi kita udah ngomongin hal baik, hal buruk dari PJ. Tapi aku mungkin mau ngulik lebih dalam lagi dari pengalaman personal kali ya, dari Mbak El dan Mas Oki. Perubahan yang paling signifikan apa sih dari PJ ini? Contoh, kalau misalnya dari aku sebagai warga Jakarta juga, perbedaannya karena PJ ini ditunjuk oleh Presiden, jadi aku masih questioning sebenarnya kewenangannya sejauh apa ya. Dia kayak, emang dia boleh ya ngeluarin Kepgub, cabut Kepgub, bikin bongkar pasang pergub tuh boleh nggak sih? Itu yang masih benar-benar aku questioning banget selama ini. Dan kayak karena kewenangannya yang kita nggak jelas sejauh apa, sebagai warga ya aku bingung kalau ngadu ke dia signifikan gak sih, atau malah mendingan ngadunya ke Presiden atau Mendagri. Itu kalau dari aku. Nah kalau dari Mbak El atau Mas Oki, atau ada ngadunya ke sosial media. Iya biar ditangkapin, biar no viral, viral, no bener. justice, Emang ya. harus warga lagi yang kerja. Oke, kalau terkait itu tadi aku juga sebenarnya sempat mempertanyakan tuh, ini sebenarnya ada perbedaan nggak sih kewenangan antara gubernur yang dipilih oleh warga dengan PJ gubernur gitu ya yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sebenarnya dari segi kewenangan harusnya sama aja dengan gubernur definitif, cuma ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah mutasi pegawai Pemprov atau pejabat-pejabat di bawahnya, itu tidak boleh. Yang kedua juga sebenarnya yang tidak boleh dilakukan itu adalah nge-reverse kebijakan dari pemimpin daerah sebelumnya. Itu harusnya tidak boleh dilakukan. Tapi ada tapinya, ada klausul boleh asal mendapat persetujuan dari Kemendagri. Iya, jadi kayak jadi kenapa kadang kita kan banyak yang menganggap kok ini kayak cuma nge-reverse sejumlah kebijakan dari gubernur sebelumnya, emangnya boleh? Harusnya enggak. Tapi kalau dapat dispensasi dari Kemendagri, ya jadi boleh. Bisa-bisa aja gitu. Jadi yang paling signifikan ya sama sih, ini adalah pemimpin pertama yang kita tidak pilih ya. Setelah beberapa kali kita memilih langsung pemimpinnya, dan sebenarnya menurutku adalah banyak hal baik yang kita dapat gitu ya dari memimpin langsung. Pemilihnya minimal, karena kita yang memilih, warganya yang milih, warga tuh bisa punya ekspektasi tertentu terhadap pemimpinnya. Warga bisa menuntut, warga bisa kok gini, kok nggak sesuai janji kampanye, kok dulu bilangnya gini gitu ya. Siapapun itu ya yang jadi gubernur, kita bisa nge-trace back dulu dia janji kampanyenya gimana, terus pelaksanaannya gimana, terus ada diskrepansinya seperti apa. Sekarang kan kita nggak bisa. Kita nggak tahu dia mau melakukan apa, dia punya visi seperti apa. Jadi warga punya ekspektasi pun juga menurutku ya udah nggak boleh. Dan bingung kan mau ekspektasi dari mana. Karena kita juga nggak tahu, tiba-tiba ditunjuk. Jadi kayak dijodohin sama orang yang baru kita kenal hari itu. Gitu loh ya. Kita nggak bisa punya ekspektasi apa-apa kan sebenarnya, karena tiba-tiba disodorin gitu loh. Mau dia tiba-tiba duda usia 56 tahun kayak, ya udah terima aja gitu loh. Jadi itu sih perbedaan yang signifikan dari sebelumnya. Kita sudah latihan berdemokrasi dengan cukup baik, memimpin pemimpin daerah berdasarkan ya suara mayoritas gitu ya, dan kita bisa ngelihat visi misinya apa, janji kampanyenya apa. Sekarang jadi nggak bisa
Iya, dan celakanya apalagi tadi ya atas persetujuan Mendagri. Jadi kekuatan otonomi daerah Jakarta jadi bukan Jakarta di Iya, setiap di tempat juga setiap jadi tempat. hilang. Yes. Orang ada di kuandalinya Mendagri kok Iya. atau pemerintah pusat. Kalau dari Mbak El gimana? Ya, ini mungkin ini ya, kalau secara keseharian saya tuh bersyukur banget anggaran transportasi nggak terlalu diutak-atik gitu. Karena itu langsung kena impact-nya ke pengguna Transjakarta, karena saya kan pengguna Transjakarta dan lain-lain ya. Jadi tapi walaupun bersyukur, tapi saya merasa ini ya apa namanya kualitas ruang publik itu sebenarnya secara perawatan makin menurun. Jadi kayak kita ini bukan berarti pasukan orangnya nggak kerja atau apa, nggak. Jadi di luar itu ya. Jadi kayak perawatan yang dilakukan itu tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu. Misalnya yang misalnya terkait soal kayak kota tua, dengan cepat dia tuh turun kualitasnya gitu, entah dia nggak dijaga dengan baik, nggak ketahuan siapa pengelolanya, lalu improvement yang di sana kan ruang publik tuh ya, di situ ya, itu jalur sepedanya diterabas, yang tadinya LSZ itu beneran nggak bisa masuk, sekarang diterabas semua. Nah itu kerasa banget gitu di hal-hal yang seperti itu. Nah yang lain, apalagi karena saya pakai kantor kan lewat kota tua itu ya. Jadi ini yang secara saya personal ya. Yang lain tuh yang kerasa tuh karena kami kan mitra kami terbesar adalah kaum miskin kota ya. Nah kaum miskin kota tuh jadi seperti tidak punya ini ya harapan gitu. Yang tadinya misalnya gini, contohnya sederhananya ini. Ada 4 kampung di Muara Angke yang sebetulnya di tahun 2021 itu sedang mulai proses yang disebut konsolidasi tanah vertikal untuk memastikan mereka juga perbaikan setempat gitu. Sama BPN Jakarta Utaranya udah cakep banget deh, udah ada persetujuan, udah ada persetujuan dari warga, karena paling sulit itu konsolidasi tanah vertikal itu persetujuan warga. Gimana caranya dapetin persetujuan ribuan warga di situ kan? Itu diorganisir sama kami dan jaringan rekan miskin kota dan urban berkonsorsium. Nah udah tuh udah beres, tahu-tahu kan ganti gubernur, itu cuma tinggal butuh itu keputusan gubernur penlock gitu, langsung nggak jalan gitu loh, padahal udah diorganisir segala macam. Muara Angke yang tadinya kumuh tuh udah punya kesempatan jadi lebih bagus gitu loh. Tahu-tahu ya udah jadi nggak peduli aja. Itu buat sangat buruk ya, jadi kan buat mentalnya kaum miskin kota yang udah berjuang sekian lama, tahu-tahu hilang gitu dalam semalam gitu loh. Nah itu menurut saya itu yang sangat berpengaruh sih buat saya gitu. Bahkan ruang partisipasinya tuh ada perubahan banget gak Mbak pasca misalnya PJ ini, seminimal-minimalnya lah mereka dikasih ruang diskusi apa sih kebutuhannya. Jadi gini loh, jadi PJ itu udah berapa kali didemokan sama kaum miskin sama kampung. Beneran kalau tone deaf tuh beneran tone deaf beneran gitu, tone deaf beneran definitely itu yang bukannya cuma salah ngomong tapi bener-bener dia nggak peduli gitu loh. Jadi udah mau misalnya kayak Kampung Bayam, kami berapa kali konvers, lalu juga warga Kampung Bayamnya yang dari JRMK juga ada yang sampai dia kemah di depan balai kota lah apa segala macam, tapi kan bener-bener dicuekin aja gitu loh. Jadi ya orang bener-bener narasi bahwa dia nggak dipilih itu sampai dia nggak merasa harus tanggung jawab kepada orang-orang tersebut, kepada kaum miskin kota gitu loh. Itu sih. Karena Padahal memang nggak ada kepentingannya juga buat dia untuk memaintain kepercayaannya public rating, approval rating gitu ya kan. Saya nggak mau ikutan lagi misalnya ya, saya nggak mau ikutan lagi, jadi ya beneran tanpa beban aja. Dan dia juga apain aja. bisa dengan mudahnya lempar bola, ya bilang aja ke presiden, dia nunjuk gue kok, ibaratnya kayak gitu kan, kayak dia jadi nggak punya trust atau nggak butuh lah kepercayaan dari publik karena ya udahlah 2 tahun ini cukup saya menjadi PJ ini. Tapi lucu ada ini ya soal konsolidasi tanah vertikal yang harusnya untuk Muara Angke totalnya bisa 1000-an kakak ya, berarti gede banget kan. Dia barusan 3 minggu lalu meresmikan konsolidasi tanah vertikal pertama di Jakarta, tapi itu nggak berapa, cuma 4 keluarga. Hah? Tanah vertikal di mana? Di daerah mana tuh? Di daerah Palmerah, luas tanahnya 140 meter persegi. Maksudnya
ini nggak Skala sih? prioritasnya agak-agak ya. Iya. Padahal udah siap yang itu. Iya, udah Cuma ada. aku nggak tahu lah, ini kita ya udahlah nggak usah Iya, sujon iya, soal iya. ini siap ini lah, tapi maksudnya ya ampun. Gitu. Ya ampun, ini Wow. orang Muarangke kalau tahu. Iya, maksudnya kan kalau ngomongin keadilan perkotaan, ya kita juga nggak menafikan mungkin 4 ini juga punya kebutuhan dan Iya, Dan iya. itu 4 itu berkeluarga. Maksudnya sebenarnya keluarga Satu besar. keluarga. Oh. Iya, iya, iya. Makanya bisa gitu. Yang ini iya, maksudnya ada yang bukan kita membandingkan soal kuantitas ya, tapi masa yang ini didengar, yang lainnya ada yang udah selama ini perjuangan juga nggak didengar, itu kan Iya. tebang pilih kan. Jadi Mungkin sih, emang sekarang kalau mau didengar harus satu keluarga. ya pamannya sama, pamannya Pak Heru Budi. di mana-mana gitu. ya, turun satu keluarga. Aduh, keluarga saya gitu. Ya udahlah. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, lebih jauh karena obrolannya cukup seru. Pada sore hari ini, sobat lingkungan, mungkin tadi ya kalau dari Mbak El dan Mas Oki udah banyak cerita baik buruknya PJ, teman-teman mungkin juga sambil nonton sambil pikirin nih, oh iya ya, baiknya ini, buruknya ini, atau jangan-jangan gak nemu baiknya nggak apa-apa juga, karena saya pun awalnya kesulitan. Tapi siapa tahu itu malah jadi diskusi yang bisa jadi hidup di luar sana soal ini bukan masalah personnya atau bisa jadi masalah person, tapi kan kita bisa lihat masalah penunjukan PJ-nya yang dari awal juga problematik gitu kan. Nah, sebelum kita lanjutin obrolannya, kita akan stop dulu di episode yang ini dan kita akan lanjut di episode selanjutnya. Dan kita akan fokus ke sosok pemimpin kayak gimana sih yang ideal untuk Jakarta saat ini. Apalagi kan Jakarta akan segera melepaskan mahkotanya sebagai ibu kota dan akan jadi DKJ. Nah, itu kita akan ngobrol lebih lanjut bersama Mas Oki dan Mbak Elisa.